Shalom saudara, salam kasih karunia dan senang sekali berjumpa dengan saudara. Pada momen ini kita sedang bersekutu bersama-sama melalui family blessing atau juga bisa dikatakan group prayer. Disinilah momen dimana kita saling menguatkan dengan kekuatan yang dari Tuhan kepada kita semua. Saudara akan mendengarkan sebuah kesaksian dari teman-teman saudara, nanti akan dipandu oleh para leaders sehingga kita semua di sini menyadari bahwa hidup kita ini tidak sendiri, tetapi ada mereka yang dituntun oleh Tuhan bersama dengan anugerah Kristus masuk tanah perjanjian dan terima yang terbaik dalam Yesus Kristus kita. Nah, pada momen ini kita akan berbicara tentang bangkit dari jatuh. Ya, saudara, jatuh itu bisa. Bahkan tidak ada orang yang tidak pernah jatuh. Orang pasti pernah jatuh. Contohnya ketika kita naik sepeda. Tidak mungkin orang kalau misal belajar sepeda tidak jatuh. Pasti cenderung akan jatuh kecuali dia lihai sekali di sana. Namun saudara lihat ketika dia jatuh, yang terpenting di sini adalah bukan tetap di bawah, namun bangkit, berdiri, dan lanjutkan lagi. Naik lagi itu sepeda. Kalau dia jatuh dan kemudian ada di bawah, merenungi nasibnya, merenungi keadaannya, merenungi ketidakbisaannya, dan membandingkan dirinya dengan yang lain, saya percaya dia pasti tidak akan pernah menikmati naik sepeda dan tidak akan pernah bisa naik sepeda. Sama halnya dengan kita, saudara. Apakah mungkin saudara sedang jatuh saat ini? Anda berpikir, waduh, saya kan dalam Yesus. Saya sudah jadi pengikut Kristus, jadi orang Kristen. Namun kenapa saya jatuh di dalam ekonomi saya, bisnis saya, keluarga, atau mungkin kebiasaan buruk, jatuh lagi? Yang ingin saya coba sampaikan pada saudara, seperti yang terdapat di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-16, berkata seperti ini bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh, namun tetap dia akan bangkit kembali. Anda lihat, meskipun dia adalah orang yang benar, meskipun dia adalah orang yang sudah dibenarkan, bisa jatuh, bisa, bahkan 7 kali firman Tuhan berkata. Namun yang terpenting di sini adalah bukan 7 kalinya. Yang terpenting adalah namun dia tetap apa? Bangkit kembali. Saya di sini ingin mengajak saudara semua, bangkitlah. Sebab terang Kristus telah bercahaya dalam diri kita semua. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memulihkan yang rusak. Ya, itu semua jadi baru. Dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kesaksian hidup kita semua. Ada 3 poin di sini yang ingin saya coba sampaikan pada saudara ketika Anda jatuh. Yang pertama adalah sadarilah posisi saudara dalam Kristus Yesus. Ya, penting sekali. Kita mesti sadar saudara bahwa kita ini bukan di luar Yesus. Karena ketika kita di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika engkau di dalam Yesus, meskipun engkau sedang mengalami berbagai macam gejolak atau badai atau apapun, orang yang di dalam Yesus, dia memiliki kuasa dan supranatural yang akan membuat dia bisa bangkit dan alami kemenangan yang gilang gemilang. Sadarilah bahwa Anda di dalam Kristus. Karena posisi ini akan memberikan sudut pandang, perspektif atau point of view. Nah, point of view ini akan membuat kita memiliki sebuah tindakan. Nah, posisinya masih benar dulu, sadar kita ini di dalam Kristus. Maka saudara akan memiliki sudut pandang. Sudut pandangnya adalah aku telah diampuni, aku telah dikuduskan, aku telah dipulihkan. Sudut pandangnya begitu. Sehingga bukan kepada saya tidak berdaya, saya tidak bisa, oh ternyata dunia begitu kejam padaku dan lain sebagainya. Bukan. Hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara, ketika engkau di dalam Kristus, engkau punya kacamata sorgawi dan menyadari bahwa engkau adalah anak Tuhan. Anak Tuhan tidak akan mungkin dibiarkan minta-minta. Pada saat dia membutuhkan roti, Bapa yang baik akan menyediakan tepat pada waktunya. Remember, we are in Christ Jesus. Yang kedua adalah sadari bahwa apa yang di tangan kita. Selesai. Ketika saudara menyadari apa yang di tangan saudara, ketahuilah begini, mujizat itu selalu terjadi dari apa yang ada di tangan saudara.
Di samping daripada ini atau itu yang terjadi, Tuhan selalu memakai apa yang ada di tangan kita untuk mengalami keajaiban yang luar biasa. Nah, sekarang yang di tangan saudara itu apa? Jangan kita mencari apa yang tidak ada di tangan kita. Kalau di tangan saudara, seperti Daud ada ketapel, dengan ketapel Goliat dapat dirobohkan. Di tangan Musa ada tongkat, di tangan Musa maka laut terberau bisa terbelah dari dua. Nah, sekarang di tangan saudara ada apa? Jadi di sini lihatlah ketika engkau sedang jatuh, apa yang sedang engkau miliki. Kadang-kala yang di tangan kita atau yang kita punya itu cuma satu, kasih. Ya sudah, dengan kasih itulah maka engkau akan bisa melihat keajaiban terjadi. Kadang-kala yang tangan kita yang kita punya ini cuma satu, harap. Saya punya pengharapan, Pastor. Cuman harap saja dah. Saya ini cuma bisa berharap. Ya sudah. Dengan apa yang kau miliki, dengan harapan, sedikit harapan itu, maka kau akan bisa melihat yang tidak ada jadi ada. Anda lihat, saya membaca sebuah kisah yang dimana pada saat ketika orang ditanya, investasi apa yang paling terbaik saat ini? Ya, kalau kita punya uang, kita investasinya kemana? Apakah ke properti, apakah ke emas, apakah ke tanah, yang mana? Kalau misalnya kita menyadari investasi yang tepat itu di mana, maka kita pasti akan bahagia hidupnya, bukan? Saya menyelidiki dan mengetahui bahwa investasi yang dunia butuhkan saat ini adalah yang terbaik dari leher ke atas. Selesai. Ketika engkau menyadari, investasikan waktu Anda dari leher ke atas, investasikan uang saudara dari leher ke atas. Maksudnya apa? Hikmat, ide, belajar, baca. Nah, itu saudara dari leher ke atas. Karena kalau misalnya orang tidak punya uang, atau orang tidak punya tanah, orang nggak punya bisa jadi emas, namun ketika dia punya hikmat atau ide atau cara yang orang lain tidak punya, maka dia tetap bisa survive dan dia tetap bisa bertahan. Sekarang saya ingin mengajak saudara, itu orang dunia. Tapi kita dalam Kristus yang bisa memberikan kepala ini memiliki ide. Ya, kan leher ke atas loh, kan ide, hikmat, cara-cara itu dari mana? Di sini roh. Dari roh yang dari Tuhan Yesus Kristus ini akan mengalirkan sebuah ide yang dunia butuhkan. Jadi sumbernya malah kita ini sudah punya, saudara. Orang dunia butuh cara, orang dunia butuh ide, bagaimana cara membuat bisnis ini dapat berkembang dan lain sebagainya. Sedangkan kita punya sumbernya. Tuhan Yesus, roh Tuhan dalam diri kita ini memberikan cara, memberikan ide, memberikan kuasa supranatural yang dimana ini ada sumbernya. Dan lihat, mata air itu beda dengan air yang pada umumnya. Mata air itu ya, kalau diambil, maka dia tidak pusing karena dia tetap bisa mengeluarkan air kembali. Beda dengan seperti danau. Danau kalau diambil lama-lama airnya habis, ya. Tapi kalau mata air, maka di situ kadang-kadang artinya gini, saudara. Ide kita diambil orang, gitu. Kemudian cara kita yang mencetuskan ide, tapi ide kita dipakai orang. Kita merasa wow, tidak adil ini. Jangan khawatir. Anda ini punya sumbernya. Tuhan Yesus akan mereveal, akan menunjukkan, akan menyatakan kepada saudara hal-hal yang dunia tidak pernah pikir atau bayangkan, namun diberikan kepada saudara yang dicintai oleh Yesus. Kalau Anda dicintai oleh Yesus, maka bersiap-siaplah. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita semua, dan terimalah cara dari Tuhan yang sempurna. Yang terakhir adalah sadari bahwa Tuhan Yesus yang pegang kendali. Bahwa hidup kita ini bukan kita yang memegang, tapi Tuhan yang memegang. Kalau Tuhan sudah pegang kendali, seperti main wayang begitu, dia yang pegang kendali. Seperti main film itu, dialah direktornya. Dia akan mengarahkan, menuntun kita. Saya percaya saudara, di tangan Tuhan Yesus. Kita berada di dalam tangannya Tuhan Yesus, dan percayalah, kalau Tuhan yang pegang tangan kita, maka hidup kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Baik, sekarang sharing bersama dengan rekan-rekan, dan kita akan saling mendoakan. Saya percaya bahwa hari ini semua yang Anda sedang rindukan itu semuanya pasti akan digenapi tepat pada waktunya, ya. Dalam Family Blessing ini kita akan bertumbuh bersama-sama. Kita memiliki hati yang satu. Ada kesatuan dalam Yesus Kristus, dan kita
mengajak teman kita untuk bergabung dengan menangkan jiwa mereka untuk mengenal bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah selesai, namun Roh Kudus belum selesai dengan saudara. Roh Kudus yang akan menuntun, mengarahkan, dan menjawab doa saudara tepat pada waktunya. Tidak akan pernah engkau dikecewakan. Tuhan Yesus mencintai dan memberkati kita semua. Bless you.